Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa BKI IAIN Surakarta yang pada kesempatan ini mengambil mata kuliah bimbingan konseling karir. Untuk kali ini, saya akan berbicara mengenal takdir. Namun sebelumnya, biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan umul kitab ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali seperti yang pernah teman-teman dengar saat ibtidaiyah atau sanawiyah atau aliyah, bahwasannya takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir dapat dirubah. Salah satu ayat yang sering kita dengar dari para kiai atau mubaleh ataupun khotib Jumat itu lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yakhfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Jadi yang sering dikutip itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini yang menjadi kajian kita di bimbingan konseling karir ya. Jadi bila ada klien kok dia misalnya gagal terus, nah itu ya dia harus punya keyakinan bahwa takdir itu bisa dirubah. Kemarin pada waktu kita ketemu saat pertama itu saya contohkan seperti Thomas Alva Edison misalnya. Jadi dia melakukan penelitian terhadap bola lampu itu berhasil setelah ke 1000 misalnya. Itu kan tidak putus asa. Dia punya keyakinan bahwa ini bisa dirubah. Ya tentu mungkin seseorang misalnya jualan sate ayam, sate kambing, sate sapi misalnya. Ternyata belum berhasil, belum cocok. Akhirnya dia pindah ke soto, misalnya soto ayam, soto sapi. Belum berhasil lagi. Dia mencoba martabak asin, martabak manis. Belum cocok lagi. Dia jualan rambutan, buah-buahan, apel, kemudian stroberi. Belum, ternyata dia cocoknya ketika menjahit. Jadi ketika ada pelatihan jahit menjahit, dia ikut, kemudian jahitannya bagus gini. Dia di situ ternyata. Nah, ini kan tidak tahu. Nah, itu namanya dia meyakini bahwa takdirnya bisa dirubah. Tentu dia memahami dirinya, mengetahui dirinya, passionnya di mana, karakternya di mana, bagaimana, terus kemudian dia memahami karakter pasar kayak apa, konsumen kayak apa, itu nanti akan ketemu kalau terus mencoba dan terus mencoba. Sebagai pengayaan ada ayat lainnya.
Dzalika bi annallaha lam yakum mughazziran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Al-Anfal 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi, misalnya nikmat yang sudah diberikan akhirnya berubah menjadi dalam tanda petik bencana, misalnya itu kan kaum itu sendiri yang menjadi pola tingkahnya. Misalnya sudah tahu curah hujannya banyak, deras gitu, sudah tahu tanahnya sulit menyerap air hujan karena banyak beton-beton atau banyak gedung. Nah, ini perlu yang namanya waduk atau situ. Nah, itu untuk menampung atau mengatur bagaimana agar air yang begitu melimpah saat hujan, saat musim penghujan itu tidak langsung menghantam atau masuk ke kota-kota yang kebetulan tanahnya itu banyak yang berupa beton-beton atau sulit menyerap. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasannya takdir ada dua, kali ini saya berbicara tentang takdir yang tidak dapat dirubah. Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Dan barang siapa diberi petunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Kata kuncinya adalah wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajida lahum awliya'a min duni. Jadi ini contohnya misalnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ya memang sudah sesat itu. Jadi meskipun paman Rasulullah ketemu Nabi Muhammad, ketemu Rasulullah, ya mereka memang tidak mendapat petunjuk, misalnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan orang yang konsultasi kepada teman-teman, klien gitu, ketika dia meyakini atas usahanya, ya tentu teman-teman harus meyakinkan bahwa usaha belum sukses itu bisa dirubah gitu, dengan update ilmu, ya, dengan update cara pandang, gitu kan. Hari ini kan ada istilah apa? Kaya tanpa dukun misalnya, atau kaya tanpa jambi-jambi misalnya. Ya karena ada self service. Nah, seorang datang ke sebuah toko, terus kemudian dia mengambil kebutuhannya apa yang ingin dibeli, terus dia menuju ke kasir dan dibayar. Dari pihak pengelolanya sendiri mendesain lightingnya, cahayanya itu terang, terus kemudian bersih, ramah, tertata rapi, harganya kompetitif, misalnya seperti itu. Ini ada pengayaan ayat ya, Quran surat Kahfi ayat 17,
wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Titik tekannya pada ayat may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sama keterangan tidak jauh dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ini tidak tahu kita akan menjadi apa dan bagaimana, itu tidak tahu. Makanya dalam sholat itu ada doa iftitah yang salah satu kalimahnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ku persembahkan lillahi rabbil alamin. Nggak tahu juga, kita tidak tahu dilahirkan oleh ibu, ya, dari bapak, ya kita nggak tahu, nggak ada pilihan. Lalu kita dari kecil belajar dari PAUD, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, terdampar di IAIN Surakarta. Kita juga tidak tahu. Mungkin banyak yang kecewa karena kepingin kuliah di tempat lain, tapi takdir berada di IAIN. Maka ketika kita berbicara bimbingan dan konseling karir itu, ya memang pilihan apakah kita mau menciptakan karir atau usaha yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Ya, bahkan kadang-kadang malah kita tidak punya bakat di situ, tapi karena kita mendapatkan ilmu, ya, terus kita bisa klik di situ. Misalnya teman-teman senang mendaki, ya akhirnya jualan alat-alat yang dibutuhkan bagi seorang pendaki biar safety misalnya. Itu kan jasa menyewakan alat untuk pendaki. Teman-teman punya jiwa berdagang, itu jualan karena kebetulan senang mancing hobinya, jualan alat pancing yang terkait dengan, atau teman-teman senang olahraga, menjual alat-alat olahraga seperti tenis meja, tenis lapangan, badminton, voli, dan lain sebagainya. Ubur rampinya lah, atau yang terkait dengan itu. Atau teman-teman senang dengan custom sepeda motor, mobil, stikernya, dan lain sebagainya. Itu namanya kan mencoba untuk mempelajari sesuatu. Saya punya pengalaman ya. Jadi saya itu kan sebenarnya nggak ngerti komputer. Tapi melihat peluangnya akhirnya belajar komputer. Ternyata belajar komputer itu simple, yaitu Word, Excel, PT, PowerPoint, nah misalnya seperti itu. Dan tiga ini bisa kita pelajari. Ya, karena mungkin kepaksa oleh kondisi, sampai pada bisa menginstal. Install itu kan asalkan ngerti langkah-langkahnya, kemudian ngerti serial number-nya, kan itu sudah tinggal next, artinya dialog bahasa Inggrisnya dengan kita sudah belajar dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah itu bisa membaca instruksi-instruksi itu. Yang kedua, jangan dilihat berapa kali gagal, tetapi berapa kali kita mampu bangkit dan usaha kembali. Makanya kan saya sering mengatakan ya, di usia muda itu kita terus mencoba usaha-usaha. Misalnya kayak mau melamar ASN ya, pegawai negeri itu kan batasnya 35. Artinya kalau sampai sudah usia 35 dan tidak menjadi PNS, ya sudah, berarti takdirnya tidak di situ. Mungkin teman-teman punya strategi, jadi ketika usia 20 sudah mulai dilatih tangannya, dilatih pikirannya untuk melakukan usaha-usaha. Nah, kalau memang ingin jadi PNS ya, nanti ditunggu sampai usia 35 nyantol enggak? Ternyata nyantolnya di usia 32, nyantolnya di usia malah 25 sudah jadi PNS. Ya monggo, itu namanya teman-teman memang takdirnya di situ. Atau teman-teman usaha ini
gagal, usaha ini gagal. Terus ketika teman-teman mengelola jualan apa beternak koi atau ikan cupang malah sukses ya. Banyak yang hidup daripada yang mati. Itu namanya kita terus bangkit. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan ini. Quran kan mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu dipegang. Jadi ya kesulitan atau hambatan itu dianalisis. Nah, persoalannya di mana? Ilmunya yang belum mumpuni di mana? Ya jangan menunggu sempurna. Nah, misalnya gini, teman-teman memelihara kambing misalnya. Ya memelihara kambing ketika kambingnya itu masuk angin tidak tertolong karena nggak ngerti ilmunya. Ternyata ilmunya mungkin perutnya diberi hangat-hangat lah, kayu putih ataupun minyak, minyak yang apa, yang panas, yang hangat. Itu atau kambingnya mencret, obatnya apa? Ketika tahu ya itu dijadikan sebagai solusi, solusi dari apa yang belum kita ketahui. Bahkan orang yang sudah master pun, ya toh, punya kambing nyatanya mati. Ternyata apa? Kambingnya kejiret, lehernya kan kita nggak ngerti juga. Nah itu namanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan terus berusaha dengan menyamakan frekuensi antara bakat dan minat dengan usaha karir yang telah kita rintis. Ini frekuensinya ini di matchkan. Ya, mungkin kalau kadang-kadang kita kan iri ya melihat artis-artis atau MC, Master of Ceremony di TV. Kerjanya cuma ketawa-ketawa, bayarannya banyak ya, tapi mereka kan mungkin uh, juga ada kegagalan yang kita tidak tahu. Kita hanya melihat suksesnya seseorang. Jenis usaha yang bisa teman-teman tawarkan kepada klien ya ketika nanya tentang karir, tentang usaha, termasuk diri kalian sendiri karena teman-teman kan ada yang belum belum memiliki usaha. Di sini misalnya perdagangan. Ya, perdagangan itu kan macam-macam, variannya banyak. Ada jualan seperti misalnya, kemudian penyet Banyuwangi, bebek atau ayam goreng Lamongan, soto Lamongan, soto Boyolali, kemudian ada jualan material pembangunan, besi, semen, jualan alat-alat spare part motor, mobil, dan lain sebagainya tentunya. Itu variannya banyak. Ya, ada yang menjual alat-alat untuk mendaki misalnya. Peternakan, ternak yang ada di sekeliling kita itu kan umumnya itu misalnya ternak ayam, bebek, kambing, sapi, kuda misalnya. Hari ini kuda menjadi menarik karena ada mungkin pacuan kuda atau digunakan untuk olahraga misalnya. Kuda yang ternak kelinci misalnya. Ya, banyaklah variannya. Teman-teman bisa lihat di kanan kiri rumah teman-teman atau mana yang teman-teman senang. Pertanian hari ini kan juga ada jambu kristal, kemudian melon, ada jeruk yang dipetik sendiri sebagai wisata juga sekaligus petik. Itu bagian dari pertanian. Jasa hari ini ya misalnya servis komputer ya, servis fotokopi, HP, itu jasa, rental mobil ya. Kalau di Pare karena di sana banyak orang kos, kebetulan kosnya mungkin jauh,
dari tempat kursusnya ada jasa menyewakan sepeda ontel. Sebulan itu 100.000 misalnya, seperti itu. Kalau di alun-alun itu ada jasa penyewaan skiboard atau sepatu roda misalnya. Ada lagi ya ini ASN, aparatur sipil negara itu yang tadi sudah saya ceritakan bla 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 banyak itu. Ya itu menjadi pilihan dari jenis usaha. Nah ini ditawarkan ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang berpikirnya itu excellent ya, sempurna itu. Jadi misalnya mau buka toko penyewaan alat-alat daki, mendaki gunung misalnya, itu harus banyak ya enggak ya, mungkin untuk tasnya kita sediakan 3, kemudian untuk mantol hujan 3, kemahnya mungkin 6, terus kompor misalnya 6, nah itu bisa. Nah, nanti kalau memang sudah menjadi rujukan, banyak yang mau pinjam, ya mungkin kita menambah sesuai dengan kebutuhan, itu bisa. Sama dengan ketika kita di Ponggok, Klaten itu menyewakan kacamata renang ya, terus kemudian oksigen untuk itu penyelaman ya, kemudian meminjamkan sepatu yang kepet itu bisa ya, tergantung lah. Artinya di situ banyak jenis usaha yang bisa kita copy dari daerah lain kemudian kita tarik. Dulu misalnya di Klaten tidak ada yang namanya pisang kipas. Mungkin terus pas ke Jakarta ada orang usaha pisang kipas. Ya, ternyata pisang kipas itu cuma ini, satu pisang dibelah sampai 5 terus dibuat seperti kipas, diberi adonan itu. Kemudian ada kreasi-kreasi. Dulu martabak manis atau terang bulan itu ya cuma keju, coklat, kacang. Sekarang ada mungkin wijen, nanti diberi rasa durian dan macam-macam. Ada silver queen-nya dan macam-macam. Ada kokokrannya. Ya itu kan bagian dari kreasi-kreasi hari ini untuk menjawab. Nah, teman-teman yang ada di BKI barangkali ingin membuat rumah singgah di situ untuk mengobati spesialisasi misalnya narkoba, atau untuk orang-orang lansia yang ditinggalkan oleh anak-anaknya karena mungkin rumahnya tidak seatap, karena punya pilihan pekerjaan yang berbeda, atau ikut suami, atau ikut istri, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi peluang-peluang bagi teman-teman yang kebetulan hari ini mengambil mata kuliah di bimbingan konseling Islam itu kan konsen ke terapinya. Mungkin seperti itu. Penutup, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah dan kekeliruan. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group atau kolom komentar di YouTube. Bismillah, semoga ada manfaat dan barokahnya. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.